bagaimana keluar dari zona nyaman? Kalau aku sih yang pertama itu jelasin dulu gitu ke orang tua gitu, maksud gitu sama tujuan kita buat kuliah keluar itu buat apa gitu. Terus sama budaya-budaya tuh di budaya-budaya di luar negeri itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya saya ditanya sama orang tua tentang kayak gitu, saya sih lebih mengutarakan kelebihannya gitu, kelebihan studi di luar negeri itu kayak gimana, kayak gitu, Mbak Novi. Terus apalagi tadi pertanyaannya? Bagaimana keluar dari zona nyaman? Keluar dari zona nyaman. Kalau saya sih orangnya gimana ya? Dulu kan memang saya kerja gitu ya. Saya nggak mau ditunjuk-tunjuk kayak gitu lagi karena memang capek gitu ya. Saya udah ngerasain gitu ya gimana kerjanya shift-shiftan gitu ya. 8 jam kita harus kerja kayak gitu. Terus saya juga pernah ngalamin kerja, jadi saya nggak pernah ada liburnya Mbak Novi selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu Minggu saya masuk terus, dan itu di shift. Kita bisa shift malam, shift siang, ataupun shift pagi. Itu kan jadi gimana ya, kehilangan waktu banyak gitu ya, ketika kita dengan keluarga ataupun dengan yang lainnya. Terus kita tuh sering disuruh-suruh gitu ya. Itu kan saya nggak nyaman. Bener nggak sih? Kalau misalnya disuruh-suruh gitu kan kita nggak nyaman gitu ya. Ya saya gitu punya keinginan lebih gitu bagaimana caranya supaya kita nggak disuruh-suruh orang lain, yaitu dengan kuliah lagi supaya misalnya ningkatin kayak jabatan kita gitu misalnya di perusahaan ataupun yang lainnya. Itu sih Mbak Novi, itu keinginan sendiri sih kalau menurut saya kalau misalnya keluar dari zona nyaman ya. Kalau misalnya ya kalian mau ya tinggalin aja. Kalau Arfa gimana? Kalau misalnya ada kendala dari orang tua nggak setuju? Kayak Arfa kan kemarin sempat yang Turki. Iya, kemarin tuh sebenarnya pas aku daftar beasiswa luar negeri tuh aku nggak ngomong sama orang tua, jujur. Aku nggak ngomong ke mereka, karena kalau aku ngomong ke mereka pasti nggak bakalan diizinin gitu. Soalnya mereka tuh mau kalau kuliah tuh di dalam negeri saja supaya kalau mau pulang mudah, atau mau dijenguk juga bakalan mudah. Jadi pas daftar ke Turki atau ke Poland tuh kemarin saya nggak ngomong, saya ngomong tuh ke pas kalau mau kuliah ke Turki pas keluar pengumuman wawancaranya, karena mau nggak mau harus ke Jakarta wawancara. Jadi pas wawancara itu aku baru bilang kalau kemarin aku daftar beasiswa Turki dan saya sudah lolos tahap ini dan tahap ini. Sekarang saya tinggal masuk tes wawancara. Kalau misalkan tes wawancaranya lolos, insya Allah bakalan berangkat ke Turki. Waktu wawancara saja tuh kemarin masih susah dapat restu dari orang tua kan, karena mereka pikir Turki itu jauh banget, susah kalau mau dijenguk gitu atau susah kalau mau pulang. Jadi memang saya berusaha ya. Tapi memang jauh kok. Iya jauh. Jadi pas kemarin tuh mau wawancara saya berusaha ngomongin Turki itu kayak negara-negara Islam, nanti gak bakalan kesusahan dapat makanan halal atau apa gitulah. Pokoknya saya jelasin positifnya Turki supaya mereka yakin kalau saya mungkin kalau belajar di sana bisa merasa aman atau bisa kayak nyaman. Soalnya saya tuh nggak bisa masak kan, nggak bisa masak, terus bersihin rumah juga susah. Jadi jadi mereka harus pastiin kalau saya bakalan bisa hidup dengan nyaman di sana. Iya, oke. Jadi pas setelah jelasin akhirnya mereka biarin, oke, ya udah gak apa-apa, saya kasih izin ke Jakarta. Terus tapi saya tidak bilang tolong, tapi pas ke Jakarta tuh saya minta jangan cuma izin yang dikasih doa juga gitu, maksudnya didoain juga supaya lolos gitu kan. Karena nggak mungkin kan saya ke Jakarta kalau kalian nggak doain ya kemungkinan jalan ke Jakartanya jalan-jalan kosong gitu. Iya. Jadi ya pas sebulan setelah wawancara itu keluar hasilnya, ya alhamdulillah lolos. Saya akhirnya bilang ke orang tua saya waktu itu, alhamdulillah hasil wawancaranya udah keluar dan sekarang udah dinyatakan lolos dan bakalan melakukan persiapan keberangkatan untuk bulan Oktober. 1 minggu kemudian keluar juga pengumuman dari beasiswa dari Poland itu. Pas itu aku langsung tanya ke orang tua, kemana aku bagusnya, apa ke Poland atau ke Turki? Kalau ke Poland, di sana universitinya lebih bagus. Saya dapat Warsaw University. Tapi karena saya nggak bisa masak dan saya juga maksudnya kesusahan untuk bersih-bersih rumah gitu, jadi banyak ke Turki aja, karena kalau ke Turki kan bisa beli makanan di luar atau bakalan lebih mudah dapat makanan halal. Jadi untuk kemungkinan kalau masaknya itu masih bisa nggak masak lah gitu kan. Jadi ya
akhirnya dengan izin orang tua ke Turki lah gitu. Ya, Terus negara Islam juga ya, Rafa? iya, negara Islam. Cuma kalau pertanyaan kedua tuh yang kalau keluar dari zona aman ya. Kalau caranya keluar dari zona aman itu dengan cara kita, kalau saya sendiri sih bersama dengan orang-orang positif gitu. Maksudnya orang-orang positif, orang-orang eh, yang berusaha untuk maju juga. Jadi berusaha untuk orang yang maju juga. Misalkan kayak kemarin tuh daftar beasiswa kan sempat beberapa daftar beasiswa nggak lolos. Tapi karena bareng sama orang-orang yang seperjuangan gitu, jadi pas nggak lolos sempat putus asa, nggak bisa lolos. Pas lihat mereka jadi termotivasi lagi gitu untuk cari beasiswa kesempatan lain lagi. Coba buka website ini lagi, coba masuk grup diskusi beasiswa ini. Jadi kayak lebih termotivasi gitu. Dan salah satu cara saya tuh supaya saya mengingatkan ke tujuan apa yang saya mau capai itu dengan cara menuliskan sticky note di dinding dekat tempat tidur saya. Jadi setiap bangun itu hal pertama yang saya lihat itu adalah sticky note. Jadi pas lihat sticky note-nya langsung lihat, oh ternyata ada loh kegiatan aku hari ini, terus kegiatan jangka pendeknya ini, terus targetnya ini. Karena kalau bisa saja sih tulis sticky note di HP, cuma kalau tulis sticky note di HP itu susah karena kalau buka HP kemungkinan langsung lihat Instagram atau lihat WhatsApp, nggak langsung sticky note-nya. Jadi jadi kayak tujuan untuk pertama lihat tujuannya itu tersingkir oleh Instagram, tersingkir oleh pokoknya media sosial gitulah. Jadi itu sih kalau sayanya. Iya, terima kasih Arfa. Sebenarnya agak menyinggung juga sih. Saya merasakannya karena saya lebih fokus ke sticky note handphone, tapi tidak sticky note yang yang bisa dilihat langsung. Jadi kadang lebih duluan Instagram daripada sticky note. Dan tapi sebenarnya kalau soal tentang motivasi, sebenarnya itu lebih ke arah tadi benar yang Chandra bilang. Sebenarnya alasan kita mau mulai itu apa? Jadi pada saat di tengah jalan kembali lagi kemarin kenapa kita mau lanjut kuliah? Jadi apapun yang dikerjakan ke depannya selalu ingat kenapa kita memulai, kenapa kita mau merantau, kenapa kita mau lanjut pendidikan, kenapa kita sampai titik ini. Supaya misalnya nanti kalau ada kendor atau ada masalah kampus atau masalah apapun itu bisa kembali lagi. Wah, saya sudah jauh ini dari start kemarin. Kan sayang kalau misalnya saya stop di sini. Itu sih. Sampai detik ini pun sebenarnya berada di lingkungan teman-teman seperti Arfa, Chandra, dan yang lainnya itu sebenarnya impian saya untuk keluar negeri, sebenarnya ini lebih ke arah personal sih sebenarnya. Impian keluar negeri itu nggak akan pernah mati. Dan mungkin bisa jadi akan terus ada. Meskipun mungkin saya takdirnya berbeda, harus mencoba beberapa hal dulu sebelum seperti teman-teman. Itu sih tentang motivasi dan zona nyaman. Oke, tips trik udah tadi. Tentang tantangan terberat saat kuliah bahasa ya atau gimana? Kalau saya bahasa iya. Kalau Chandra apa tuh tantangan terberat? Kalau saya sih tantangan terberat sih pasti ya mempertahankan GPA. Soalnya kalau misalnya di bawah 3,25 itu beasiswanya diputus gitu loh, Mbak. Oh, iya itu tadi aku mau nanya, berapa sih PK-nya? Kalau misalnya PK buat pertahanin beasiswa gitu ya, kita tidak boleh di bawah 3,25. Tidak boleh di bawah 3,2. Kalau siapa namanya Arfa? Kalau kita tidak boleh di bawah 3,0 sih. Tapi selama ini aman-aman saja ya? Ya, alhamdulillah. Baik kok. Nah, kenapa? Itu tadi motivasi perbedaan culture di negara asal sama negara sekarang. Tadi sudah dibahas sih, tapi coba siapa tahu ada lagi. Kalau dari saya dulu ya. Boleh. Ya, kan kalau kita di Indonesia tuh kan budayanya budaya timur kan. Maksudnya yang kayak sopan gitu, jalan mesti kayak nunduk-nunduk gitu atau apalah. Maksudnya kayak sopan banget gitu. Pas sampai di Turki, itu karena Turki itu peralihan antara Asia sama Europe, jadi bercampur wilayah culture untuk wilayah timur dengan culture wilayah barat.
Terus beda banget karena kan mulai dari kayak yang paling berkesan buat saya tuh masalah culture-nya tentang kayak ibadahnya gitu ya, tentang kalau bicara tentang ibadah. Kan kalau di Indonesia kan kita tuh di Indonesia mazhab kita sama orang di sini tuh mazhabnya beda. Kalau di sini mazhabnya Hanafi, sementara kita di Indonesia kan itu kebanyakan Syafi'i gitu. Jadi tata cara sholat mereka tuh beda. Sempat waktu pertama kali tuh aku datang ke sini sholat Jumat, itu saya mengaminkan sholat sendiri. Jadi saya teriak sendiri amin, sementara yang lainnya diam. Jadi kayak susah konsentrasi pas sholat itu. Tadi kok aku sendiri? Ya tadi cuma saya sendiri doang yang bilang amin, yang lainnya nggak ada yang bilang amin. Jadi sempat malu juga sih. Terus kalau itu dari segi cara ibadahnya kan. Terus kalau yang lainnya, karena di sini tuh budayanya budaya Eropa-nya juga ada, jadi kayak orang aku kaget sih, kan kalau di Indonesia kan kayak orang maaf ya, kayak orang pacaran tuh kan kalau di muka umum kan nggak sampai sedekat banget kan. Kalau di sini tuh kayak sampai itu maksudnya. Iya gitu. jadi itu juga yang kayak aku kaget pas sampai di sini dan sempat shock banget. Ini beda. Maksudnya aku jarang ketemu di Indonesia yang seperti itu. Pas sampai di sini langsung lihat dengan mata kepala sendiri, dan aku sempat waktu itu kayak aku kayak aneh gitu loh. Risih, tapi bisa juga protes ke mereka karena ini bukan negara kita kan. Iya benar. Terus tapi jujur ya, kalau orang Turki itu orangnya baik banget. Karena selama saya di sini tuh mereka banyak banget bantu saya. Bahkan mereka tuh selalu kayak nanya ke saya bagaimana kabar saya, apa saya punya kebutuhan sesuatu, entah dari segi bantuan komunikasi atau bantuan secara finansial. Mereka tuh selalu siap banget membantu, dan kayak mereka tuh ramah-ramah, dan jujur ya mereka tuh orangnya kayak dermawan begitu, maksudnya nggak pelit-pelit lah orangnya. Jadi kalau kita jalan aja, mereka sementara makan ya, tapi kita nggak ada mau lewat sana, tiba-tiba langsung dipanggil gitu, sini makan bareng gitu. Dan itulah maksudnya baiknya orang di sini tuh karena ramah, terus dermawan, terus jiwa sosial mereka tuh bagus banget lah. Terus pengalaman karena di sini tuh, dan ini juga pengalaman pertama saya bisa lihat banyak culture, soalnya banyak banget mahasiswa dari negara yang lain yang otomatis mereka bawa culture-nya sendiri-sendiri. Jadi setiap ketemu sama orang lain tuh kadang mereka bicara sama sesama teman negaranya, mereka pakai bahasa sendiri kan. Kita kayak ada keinginan sendiri, mereka ngomong apa ya. Jadi kayak kita tanya-tanya mereka, kamu tadi ngomong apa bahasamu? Aku boleh belajar sedikit bahasa kamu nggak gitu. Jadi apa ya, jadi kayak kita belajar banyak culture yang dibawa oleh teman-teman yang lain dari negara lain gitu. Iya sih Arfa. Jadi amin sendiri dong Arfa ya? Iya, waktu itu aku amin sendiri, jadi malu gitu. Sumpah. Kalau Chandra gimana? Apa nih, pengalaman ya? Terberat. Oh iya, ini pernah ya pengalamannya lucu, ini lucu banget nih. Jadi ketika waktu kita kan ke kampus mau cari tempat sholat ya, Nah kebetulan di kampus itu kan ada musola ya, ada musola kecil-kecilan gitu kan. Nah tapi yang anehnya itu nggak ada tempat wudhunya kan, Kemudian kita kan nggak tahu ya orang Indonesia ya kesananya ini wudhunya di mana. Otomatis kita kan wudhunya di toilet tuh. Toilet. Terus kan ada wastafel, ada sink gitu kan, tempat cuci tangan atau apa ya, kita wudhunya di sana. Terus kaki kita diangkat ke atas kan, kalau misalnya kita mau wudhu. Iya. Kebetulan ada cleaning service-nya. Kemudian dia ngomong, aku kan nggak ngerti ya dia ngomong apa. Kata dia bilang kan Maidai. Chan, Maidai. Aku bilang, ya aku lanjut aja. Cai, aku kan bilang aja, Cai, iya, kata aku tuh. Aku langsung aja lanjutin wudhu aku yang cuci kaki. Dia mukanya kayak marah kayak gitu kan. Kemudian dilaporin ke dosen aku kan. Dia masuk langsung ke dosen. Kemudian dosennya ada.
dia bilang kan ke dosennya kalau misalnya aku ngangkat kaki ke atas ke sini gitu, pembersihan tangan kayak gitu. Iya. Terus dosenku ngasih aku itu kan, ngasih aku saran, kamu nggak boleh kayak gitu, soalnya di Thailand itu nggak boleh ngangkat kaki ke atas gitu, katanya nggak sopan katanya. Terus kamu tuh, oh berarti selama ini yang buat toilet basah-basah gitu tuh orang Indonesia ya katanya, yang bikin toilet apa sih, cebrek-cebrek gitu ya, otomatis kan si dia harus ngebersihin terus ya. Aku juga Iya. dari sana, kemudian pas waktu besoknya, untung aja ya aku nggak dikasih punishment atau apa-apa sama dosen, karena memang aku kan nggak tahu ya sebelumnya harus kayak gimana wudunya, karena aku bilang kan we don't have buat si wudunya kayak gimana kan kita nggak tahu ya. Kemudian besok harinya langsung ditempel tuh pemberitahuan no food kayak gitu kan di kacanya gitu, no food kayak gitu, kalau misalnya iya kita dapat punishment, dapat offense pertama kayak gitu. Akhirnya ya kalau misalnya setiap hari kita ketemu sama dosennya bukan dosennya sih, ya kita ketemu ke lantai atas buat sholat, kita kan sering ketemu sama si itunya ya, si servisnya. Terus dia tuh sampai saat ini gitu ya, wajahnya itu sering marah gitu kalau misalnya ada aku di sana tuh, gak tau kenapa. Padahal ya, dan sekarang alhamdulillahnya udah dibuatin tempat wudhu kayak gitu. Iya, iya kan kalau di sana kan apa namanya, kita harus angkat tuh ke atas supaya bisa ini cuci kaki. Aku kan nyuci kaki ke atas gitu kan, dia marah-marah gitu ke aku pakai bahasa Thai, maidai. Dia kan cewek juga kan. Kalau di sini tuh di situ CS cleaning service yang buat bersih-bersih cewek itu cowok gitu. Terus pernah juga ya ada temanku, jadi temanku itu tuh dari Vietnam, dia tuh sebenarnya itu perempuan. Tapi pas aku masuk ke toilet kan buat buang air kecil kan, kok tiba-tiba di sampingku muncul si orang Vietnam itu yang cewek. Ternyata dia tuh mau jadi cowok. Aku nggak ngerti lagi ya. Aku juga jadi deg-degan. Kok ada cewek di sini, kataku tuh. Aku juga jadi deg-degan. Oh ternyata pas aku ngobrol sama orang Vietnam yang lain, karena dia tuh ternyata mau jadi cowok. Aku juga nggak ngerti. Terus aku juga sering deg-degan kalau misalnya mau apa gitu ya, mau ke toilet tuh sering ada ibu-ibu bersih-bersih, karena di sini tuh gimana ya, aku juga jadi nggak enak kan kalau pas buang air kecil karena ada cewek-cewek itu bersih gimana gitu kan, jadi nggak gimana ya. Itulah. Tapi kan Thailand kan memang identik itu ya. Yang Iya. ini yang Thailand Dari cewek ke cowok, cowok ke cewek, dan terus ada staffku juga yang memang dia tuh ini dari cowok ya, sekarang jadi cewek, tapi namanya tetap Mister kok. Aku juga aneh dan kaget banget. Oke. Nih. Oke. Ini juga waktunya udah agak lama ya. Makasih teman-teman. Sekarang kita pindah ke games, mempersingkat. Sekarang buat yang mulai itu Arfa. Halo Iya. Arfa. Arfa, ini Iya. gamenya jawab cepat. Boleh. Jadi saya cuma kasih ini atau itu, kamu langsung jawab. Nggak ada pakai Jadi alasan. pilihan gitu ya? Pilihan gitu. Ini atau itu, ini. Setelah itu pertanyaan selanjutnya. Oke? Nggak ada jeda ya, Arfa? Pertanyaan pertama, sekolah atau karir? Sekolah. Ngupil atau kentut? Ngupil. Kopi atau teh? Teh. Cakep bodoh atau jelek pintar? Jelek pintar. Bisa menghilang atau bisa terbang? Bisa menghilang. Hidung mancung atau hidung pesek? Iya. Hidung pesek. Oh, pesek ya. Long time atau short time? Long time. Bentar, apa? Diperintah atau memerintah? Memerintah. Oke. Ya, itu aja, Arfa. Terima kasih. Cepat bener jawabannya. Itu bukan soal psikologi kan? Enggak. Saya nggak sampai mikir itu kok. Nanti ditambahin hasilnya malu. Enggak, beneran enggak. Oke. Jawab cepat ya, Chan. Oke. Kuliah atau kerja? Kuliah. Ingusan atau congean? Ingusan.
Bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Bubur diaduk lah. Oh, paham nih ini. Cakep bodoh atau jelek pintar? Baik pinter lah. Bisa menghilang atau bisa terbang? Bisa menghilang. Lebih bagus kayaknya. Oke. Hitam manis atau putih? Putih. Teman SMP atau teman SMA? Teman SMA. Sekarang atau nanti? Sekarang. Wih, sudah deh, itu aja. Enggak seru ya. Kesimpulannya enggak ada. Emang ini hanya untuk tambah-tambahan. Saya pikir tadi ini kita cuma sampai 1 jam. Dan rundown kegiatan yang sempat saya kirimkan kan sempat saya utarakan juga. Ternyata penjelasannya agak panjang juga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Chandra. Terima kasih Arfa sudah meluangkan waktu. Semoga apapun yang kita share hari ini bermanfaat untuk kita sendiri tentunya. Dan juga orang-orang yang bergabung hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin mohon maaf apabila ekspektasi teman-teman yang bergabung itu di luar dari yang seharusnya. Soal sebenarnya mereka bisa tanya langsung, tapi kan tadi kita sudah coba untuk memberikan kesempatan. Yang terakhir ini ada closing statement dari teman-teman, dari Arfa sama Chandra. Tolong dijawab, menurut kalian apa pentingnya pendidikan untuk diri kalian masing-masing? Silakan. Dari aku dulu nih. Boleh. Ya, pendidikan buat saya tuh adalah pentingnya pendidikan buat saya tuh adalah salah satu cara bagaimana saya bisa maju, berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kita nggak ada pendidikan untuk bisa bermanfaat tuh susah gitu. Jadi ya caranya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain, baik untuk diri sendiri, keluarga, baik untuk agama, baik untuk negara, ya dengan cara pendidikan. Kalau nggak ada pendidikan, ya nggak mungkin kan kita take action without knowledge, itu bakalan hasilnya nggak ada gitu. Mungkin hasilnya ada, tapi hasilnya bakalan nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu sih pentingnya pendidikan buat aku. Oke. Terima kasih Arfa. Dari Chandra mungkin? Ya. Kalau dari aku sih tadi hampir sama mungkin ya kayak Mas Arfa. Pentingnya pendidikan itu ya pertama ya itu untuk memberikan memberikan kontribusi gitu ya, kontribusi nyata gitu bagi bangsa kita sendiri gitu. Tapi yang lebih jelasnya itu bagi kita sendiri gitu ya, bagaimana kita caranya men-share informasi, terus menge-share ilmu yang telah kita dapatkan, karena itu adalah penting gitu ya. Bagaimana caranya untuk memajukan suatu bangsa yaitu dengan pendidikan kan ya. Kita nggak bisa gitu tutup mata hanya begitu saja, hanya menerima gitu pendidikan yang istilahnya ya penting sih, tapi aku juga bingung gitu ya. Kalau pendidikan tuh ya emang pasti penting gitu. Hampir sama kayak Mas Arfa. Iya, kalau saya sih pendidikan lebih ke arah yang nothing jadi something. Nah, jadi yang jadi sesuatu yang lebih berharga. Terus yang selanjutnya juga sering juga ya, mungkin pendidikan lebih ke arah bagaimana kita membayar, membalas, mengimplementasikan sesuatu secara gratis. Karena kita pakai itu dari kita sendiri, otak. Kalau yang lain kan kita masih bisa pakai uang dan lain-lain. Tapi ini ya kalau emang sudah stuck otaknya udah sampai segitu ya, kita hanya bisa sharing sampai segitu. Jadi itu tadi, nothing ke something. Ya, terima kasih teman-teman. Saya nggak habis ya untuk bilang terima kasih. Soalnya pertama, ini tuh niat saya sudah dari dulu membuat untuk seperti ini. Minimal untuk memotivasi teman-teman. Tapi saya harap juga dari Arfa sama Chandra nanti bisa melakukan ini secara pribadi, mungkin di lingkungan kecilnya, karena jujur saja banyak di luar sana yang masih underestimate dirinya sendiri. Bahkan yang kedua, mereka tidak tahu informasi seperti ini. Jadi memang butuh teman-teman seperti ini atau butuh platform seperti ini untuk memberi informasi tersebut. Itu aja sih kalau dari saya. Jadi semoga sejarah yang saat ini kalian buat bisa dikenang dan bisa bermanfaat juga. Apalagi kan teman-teman kuliah di sana membawa nama negara Indonesia. Harapannya negara kita di sana bisa dikenal baik karena kalian semua. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Terima kasih